Banyak orang percaya bahwa laku batin adalah tentang menjalani praktik spiritual atau meditasi yang bisa memurnikan jiwa. Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa makna laku batin yang kita pahami sekarang jauh lebih kompleks daripada sekedar kegiatan ritual atau perenungan batin? Di dunia modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam pemahaman yang sangat simplistik tentang laku batin. Banyak yang menganggapnya sebagai tindakan isolasi diri atau pencarian kedamaian pribadi melalui teknik tertentu. Namun pada kenyataannya, laku batin itu lebih mendalam, lebih sistematik, dan lebih terhubung dengan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Di era yang penuh dengan gangguan ini, di mana kemajuan teknologi dan kehidupan serba digital telah membentuk pola pikir kita, laku batin mungkin terdengar seperti sebuah konsep yang ketinggalan zaman. Namun justru karena hal inilah kita perlu melihatnya dari perspektif yang berbeda. Laku batin ketika dipahami dengan benar bukan hanya tentang pencarian spiritual atau kesendirian. Ia berbicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri, dengan pola pikir kita, dan dengan dunia yang terus berubah. Di video ini, kita akan mengungkapkan lapisan-lapisan tersembunyi dari laku batin, menjelaskan bagaimana konsep ini bekerja dalam konteks modern yang sering terabaikan. Kita juga akan melihat apa saja kesalahan pemahaman umum tentang laku batin yang sering terjadi dan mengapa hal tersebut bisa membuat kita salah arah dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Pahami bahwa topik ini bukan untuk memberi tutorial atau panduan praktis, melainkan untuk membongkar cara kerja yang sebenarnya di balik praktik laku batin. Kita akan menyelami mekanismenya, melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik proses ini, dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada satu hal kecil yang menarik untuk dilakukan bersama. Coba tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Saya selalu penasaran sejauh mana video seperti ini bisa menjangkau orang-orang yang tertarik pada topik yang jarang dibicarakan secara terbuka seperti ini. Apakah kalian menonton dari kota besar? Atau mungkin dari daerah yang masih sangat dekat dengan tradisi lama Nusantara? Menarik untuk melihat bagaimana ide-ide seperti ini menyebar. Karena pada dasarnya, ilmu batin sendiri tidak pernah berkembang di ruang kosong. Ia selalu hidup di dalam konteks sosial dan budaya masyarakatnya. Dan jika kita melihat ke belakang, hampir semua wilayah di Nusantara memiliki bentuk pemahaman batin yang berbeda-beda. Ada yang berkembang melalui tradisi lisan, ada yang diwariskan melalui komunitas kecil, ada juga yang muncul dari percampuran antara filosofi hidup, pengalaman pribadi, dan struktur budaya masyarakat setempat. Namun seiring waktu, terutama ketika masyarakat mulai memasuki era modern, banyak dari sistem pemahaman ini mulai berubah cara dipersepsikan. Yang awalnya merupakan bagian dari cara manusia memahami dirinya sendiri, perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan rahasia. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor, perubahan sosial, perubahan sistem pendidikan, dan juga munculnya berbagai narasi populer tentang hal-hal yang dianggap misterius. Akibatnya, ilmu batin Nusantara sering dipersepsikan dalam dua cara yang sangat ekstrim. Di satu sisi, ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa sakral dan penuh kekuatan tersembunyi. Di sisi lain, ada juga yang langsung menolaknya sebagai sesuatu yang tidak rasional. Padahal dalam banyak kasus, kedua pandangan ini sama-sama terlalu sederhana. Karena jika kita melihatnya lebih dalam, ilmu batin sendiri berkembang sebagai cara manusia memahami pengalaman batiniah, psikologis, dan sosial yang tidak selalu mudah dijelaskan secara langsung. Dan di titik inilah, pembahasan kita mulai masuk ke bagian yang lebih menarik. Untuk benar-benar memahami apa yang jarang diceritakan tentang ilmu batin Nusantara, kita harus melihat bagaimana sistem pemahaman ini sebenarnya bekerja di balik layar.
Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Tidak perlu mengubah posisi, tidak perlu melakukan teknik khusus. Cukup pastikan Anda benar-benar hadir di sini, mengikuti alur ini tanpa terburu-buru. Karena bagian ini bukan tentang menghafal informasi, tapi tentang melihat sesuatu yang mungkin selama ini terlewat, meskipun sebenarnya selalu ada di dalam diri Anda. Dan jika Anda menyimak dengan tenang, Anda mungkin akan mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Bukan dari luar, tapi dari cara Anda memproses apa yang sedang Anda dengar sekarang. Laku batin, dalam konteks yang lebih akurat, bukanlah aktivitas. Ia adalah mekanisme. Lebih tepatnya, sebuah proses internal yang mengatur bagaimana seseorang memproses realitas, baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Untuk memahami ini, kita perlu memecahnya menjadi beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah persepsi. Setiap pengalaman yang Anda rasakan, baik itu stres, tenang, gelisah, atau nyaman, tidak pernah datang langsung dari realitas itu sendiri. Ia selalu melalui filter persepsi. Artinya, dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi menghasilkan respons batin yang sepenuhnya berbeda. Disinilah laku batin mulai bekerja. Bukan dengan mengubah dunia luar, tapi dengan mengubah bagaimana dunia itu diterjemahkan di dalam pikiran. Komponen kedua adalah atensi. Apa yang Anda perhatikan akan menentukan apa yang Anda rasakan. Masalahnya, di era modern, atensi kita jarang benar-benar berada di bawah kendali kita sendiri. Ia terus ditarik, dipotong, dan diarahkan oleh notifikasi, konten, dan rangsangan yang datang tanpa henti. Akibatnya, banyak orang merasa sibuk secara mental, tapi tidak pernah benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam dirinya. Laku batin, dalam mekanisme ini, sebenarnya adalah proses merebut kembali kendali atensi. Bukan dengan mengosongkan pikiran, tapi dengan menyadari kemana pikiran itu terus bergerak. Komponen ketiga adalah respons internal. Setiap kali Anda menerima stimulus, baik itu komentar orang, tekanan kerja, atau bahkan pikiran Anda sendiri, ada jeda kecil sebelum Anda merespons. Jeda ini sangat singkat, hampir tidak terasa. Namun, justru disitulah inti dari laku batin berada. Sebagian besar orang melewati jeda ini tanpa sadar. Respons mereka otomatis, reaktif, dan berulang. Tetapi ketika seseorang mulai menyadari jeda tersebut, sesuatu berubah. Ia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh pola lama. Ia mulai melihat bahwa reaksi bukanlah keharusan, tapi pilihan yang selama ini tidak disadari. Sekarang, tanpa Anda sadari, Anda mungkin mulai memperhatikan sesuatu. Cara Anda mendengar narasi ini, cara Anda memproses setiap kalimat, bahkan mungkin cara Anda merespons di dalam pikiran Anda sendiri. Dan itu bukan kebetulan. Itulah mekanisme yang sedang kita bicarakan. Di bagian berikutnya, kita akan melihat apa yang terjadi ketika mekanisme ini bertemu dengan realitas modern, dan mengapa banyak orang justru terjebak meskipun mereka merasa sedang mencari kedalaman diri. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak disadari, bahkan oleh orang yang merasa sudah menjalani laku batin. Karena ketika mekanisme internal tadi, persepsi, atensi, dan respons bertemu dengan realitas modern, yang terjadi bukan harmoni, tapi ketegangan. Dan ketegangan ini jarang terlihat secara langsung. Di satu sisi, ada dorongan untuk memahami diri, untuk lebih sadar, untuk tidak reaktif. Tapi di sisi lain, sistem di sekitar kita justru bekerja sebaliknya. Ia mempercepat respons, ia memotong jeda, ia mendorong reaksi instan. Akibatnya muncul paradoks yang cukup menarik. Semakin seseorang merasa mencari ke dalam, seringkali justru semakin ia terjebak dalam pola yang sama, hanya dengan label yang berbeda. Contohnya sederhana, seseorang merasa sedang melakukan refleksi diri, padahal sebenarnya ia hanya mengulang pola berpikir yang sama, tanpa pernah benar-benar mengamati. Seseorang merasa lebih tenang,
Padahal yang terjadi hanyalah menghindari konflik internal, bukan memahaminya. Di titik ini, laku batin bisa berubah fungsi, bukan lagi sebagai alat untuk melihat realitas dengan lebih jernih, tetapi menjadi alat untuk merasa lebih baik, tanpa benar-benar berubah secara mendasar. Dan ini adalah trade-off yang jarang dibicarakan, karena secara psikologis, merasa lebih baik itu cukup. Otak tidak selalu butuh kebenaran, ia butuh kenyamanan. Inilah mengapa banyak narasi populer tentang laku batin terdengar meyakinkan, tetapi tidak selalu akurat. Mereka menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya kompleks. Mereka menghilangkan ketegangan, padahal justru di sanalah proses sebenarnya terjadi. Nah, sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Dari semua yang kita bahas sejauh ini, apakah Anda pernah berada di posisi itu? Merasa sedang memahami diri, tapi sebenarnya hanya berputar di pola yang sama. Kalau Anda bersedia, coba tuliskan di kolom komentar. Bukan untuk dinilai, tapi untuk melihat bahwa pengalaman ini bukan sesuatu yang unik atau terisolasi. Banyak orang mengalaminya, hanya saja jarang dibicarakan secara terbuka. Karena realitasnya, laku batin bukanlah proses yang selalu terasa nyaman. Ada friksi, ada konflik internal, ada momen di mana apa yang kita lihat tentang diri sendiri tidak sesuai dengan apa yang ingin kita percayai. Dan justru di titik itulah proses mulai menjadi nyata. Bukan ketika semuanya terasa tenang, tetapi ketika kita mulai melihat sesuatu tanpa distorsi. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana semua ini berdampak langsung pada cara kita mengambil keputusan dan mengapa kesalahan memahami laku batin bisa menghasilkan arah hidup yang keliru tanpa kita sadari. Jika kita tarik semua yang sudah kita bahas, ada satu hal yang menjadi benang merahnya. Laku batin bukan tentang apa yang Anda lakukan, tapi tentang bagaimana sistem di dalam diri Anda bekerja saat menghadapi realitas. Ia bukan ritual, bukan identitas, dan bukan sesuatu yang bisa disederhanakan menjadi sekedar merasa tenang. Laku batin, dalam makna yang lebih akurat, adalah kemampuan untuk melihat tanpa distorsi yang berulang. Melihat bagaimana persepsi terbentuk, melihat kemana atensi bergerak, dan yang paling penting, melihat jeda kecil sebelum respons muncul. Karena di sanalah seluruh arah hidup seseorang sebenarnya ditentukan. Bukan pada momen besar, bukan pada keputusan yang terlihat signifikan, tapi pada respons-respons kecil yang terjadi setiap hari, yang sebagian besar berjalan otomatis. Dan disinilah letak kesalahan paling umum. Banyak orang mencoba mengubah hidup tanpa pernah memahami mekanisme yang membentuk respons mereka. Mereka fokus pada hasil, tanpa menyentuh sistem yang menghasilkan hasil tersebut. Akibatnya, perubahan yang terjadi seringkali tidak bertahan, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak melihat apa yang sebenarnya perlu dipahami. Jika Anda melihatnya sampai titik ini, mungkin Anda mulai menyadari satu hal, bahwa memahami diri bukan tentang mencari jawaban cepat, tetapi tentang berani melihat proses yang selama ini berjalan tanpa disadari. Dan itu tidak selalu nyaman, tapi justru disitulah letak keakuratannya. Sekarang, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sederhana, tapi cukup dalam. Jika sebagian besar respons Anda selama ini berjalan otomatis, lalu seberapa banyak dari keputusan hidup Anda benar-benar Anda pilih dan bukan sekedar reaksi? Coba tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Bukan untuk benar atau salah, tapi untuk membuka cara berpikir yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Dan jika Anda merasa pembahasan seperti ini membantu Anda melihat sesuatu dengan lebih jernih, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena terkadang, satu pemahaman yang tepat bisa mengubah arah tanpa perlu banyak langkah.